Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa udah sering banget kirim guru ikut pelatihan, tapi kok rasanya gitu-gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana caranya supaya setiap pelatihan itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar nendang hasilnya di kelas. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur ke diri sendiri. Program pengembangan guru di sekolah kita itu udah beneran strategis? Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan tren aja? Jawabannya penting banget loh, karena ini yang nentuin kita lagi investasi atau malah buang-buang sumber daya. Nah, ini dia intinya. Kita mau menempatkan pelatihan guru itu sebagai apa? Sebagai sebuah investasi jangka panjang atau cuma sekedar pos pengeluaran rutin tahunan? Kenyataannya, banyak banget sekolah yang kejebak di sini. Ada workshop daru yang lagi ngehits, kirim guru. Ada seminar yang kelihatannya keren, berangkat. Tapi pas gurunya balik ke sekolah, metode ngajarnya ya gitu lagi, gitu lagi. Ujung-ujungnya, anggaran habis, waktu terbuang, tapi masalah utama di kompetensi guru nggak kesentuh sama sekali. Pelatihan pun cuma jadi biaya. Oke, sekarang saatnya kita ubah cara pandang. Ada satu prinsip yang fundamental banget, yaitu kualitas sebuah sekolah itu nggak akan pernah bisa lebih tinggi dari kualitas gurunya. Kalau kita semua setuju, guru itu aset paling vital, maka pengembangan mereka itu bukan lagi biaya. Itu adalah investasi paling strategis yang wajib kita lakukan dengan cerdas. Terus, gimana cara berinvestasi dengan cerdas? Jawabannya sebenarnya logis banget, sama kayak di dunia medis. Kita harus diagnosis dulu penyakitnya, baru kasih obat yang tepat. Analogi ini pas banget. Ngirim guru ke pelatihan tanpa analisis kebutuhan itu ibaratnya kayak dokter yang ngasih obat penurun panas untuk semua keluhan pasien. Entah itu batuk, sakit perut, atau pusing, obatnya sama. Nggak efektif kan? Nah, pendekatan dengan TNA itu sebaliknya. Kita jadi dokter yang teliti. Periksa dulu, cari tahu akar masalahnya apa, baru deh kasih resep obat yang paling mujarab. Nah, alat diagnosis inilah yang kita sebut sebagai Training Needs Analysis atau TNA. Ini bukan soal asumsi atau kira-kira ya. TNA itu adalah sebuah proses yang sistematis buat menemukan gap atau kesenjangan antara kemampuan guru kita sekarang dengan kemampuan ideal yang sekolah butuhkan buat mencapai target-targetnya. Jadi, inti dari TNA itu adalah gap analysis, seperti yang digambarkan di sini. Simpelnya, kita petakan kondisi kita sekarang ada di mana dan tujuan ideal kita ada di mana. Nah, jarak antara keduanya itulah yang disebut gap. Misi kita bersama adalah menutup jarak itu dengan program pengembangan yang paling pas. Oke, pertanyaannya sekarang, datanya dapat dari mana buat diagnosis? Nah, ini kabar baiknya. Kemungkinan besar, data itu udah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita cuma perlu tahu cara membacanya. Jadi, lupakan dulu soal intuisi atau perasaan. Alat diagnosis kita yang paling tajam itu adalah data. Dan sumber data utamanya adalah rapor mutu sekolah, yang notabene adalah hasil dari evaluasi diri sekolah atau EDS. Ini tuh kayak hasil medical check-up sekolah kita, jujur dan apa adanya. Nah, kurang lebih beginilah tampilan rapor mutu. Grafik jaring laba-laba ini nunjukin potret capaian sekolah kita terhadap 8 standar nasional pendidikan. Gampangnya, makin lebar jaringnya, makin bagus capaiannya. Ini adalah peta harta karun kita, buat nemuin di mana letak masalah utamanya. Coba deh kita perhatikan sama-sama. Dari semua area, mana yang paling peyang atau paling masuk ke dalam? Di contoh ini kelihatan jelas banget, ada satu standar yang nilainya cuma 2,86, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, datanya udah ngomong sendiri kan? Ini dia gap terbesar kita. Ini prioritas utama kita. Angka 2,86 tadi itu bukan cuma angka mati loh, di baliknya ada akar masalah yang konkret. Data EDS menunjukkan kalau skor rendah itu ternyata disebabkan oleh hal-hal seperti kapasitas guru dalam mengajar yang masih terbatas, kualifikasinya belum pas, sampai soal keteladanan. Tuh kan, masalahnya jadi jauh lebih spesifik dan jelas. Oke, diagnosisnya udah selesai, akar masalahnya udah ketemu. Sekarang saatnya kita beralih dari analisis ke aksi. Kita akan ubah kesenjangan ini jadi sebuah rencana yang konkret dan bisa dieksekusi. Prosesnya bisa kita sederhanakan jadi 4 langkah praktis. 1. Kita lihat kondisi sekarang dari data rapor mutu. 2. Kita tentukan target idealnya, yaitu standar nasional. 3. Kita ukur jaraknya, seperti skor 2,86 tadi. Nah, yang paling penting, langkah keempat. Kita susun rencana aksinya. Karena masalahnya tadi soal kapasitas mengajar, ya rencananya bisa berupa workshop metode pembelajaran aktif atau program mentoring antar guru. Fokus dan langsung ke sasaran. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Kita nggak lagi main tebak-tebakan. Kita punya program pelatihan yang fokus ke masalah yang nyata,
yang dampaknya bisa kita ukur, dan yang pastinya relevan banget sama kebutuhan sekolah. Disinilah pelatihan berubah total. Dari sekedar biaya, jadi sebuah investasi yang cerdas. Jadi pendekatan berbasis data ini bukan cuma soal hemat anggaran ya, ini soal membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul, yang kuat, dan yang bisa terus berkembang. Dampaknya tuh berantai loh, pelatihan jadi tepat sasaran, peningkatan kompetensi guru jadi bisa diukur, bukan cuma kayaknya lebih baik, anggaran jadi jauh lebih efektif dan bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting dari semuanya, muaranya adalah ke peningkatan kualitas belajar mengajar dan pastinya hasil belajar siswa. Kita kembali lagi ke prinsip awal kita. Dengan berinvestasi pada guru secara cerdas dan berbasis data, kita itu sebenarnya lagi menaikkan standar kualitas sekolah kita setinggi-tingginya. Ingat, guru adalah tuas pengungkit terkuat yang kita punya. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang bukan lagi pelatihan apa ya yang lagi tren, tapi data di sekolah saya bilang apa? Sebagai penutup, coba renungkan, langkah konkret berbasis data apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk mulai mendiagnosis dan mengangkat kualitas guru di sekolah Anda.